Halo, Halo, Halo. Halo, selamat malam Sobat Bitret semua. Kita langsung mulai aja ya Mas. Gimana nih suara saya? Terdengar jelas nggak di sana, di tempat Mas Radit? jelas Mas. Jelas Gema Mas. nggak ya Mas? Gema nggak ya Mas? Ah, gema ya? Tapi Sobat Wah, Bitret, gema ya, bentar, bentar. jelas nggak ya di kolom komentar suara saya dan suara Mas Radit? Oke, coba Mas Radit ya, pakai headset ya. Halo, halo, halo Halo, Sobat halo, Bitret halo semua. Sobat Bitret semua. Oh, Masih ya oke. Mas? Masih ya Mas? Masih, coba saya juga pakai headset ya. Sebentar teman-teman, karena ini supaya bagus. Halo, oke coba Mas Radit. Halo, Mas Andika, Halo, Sobat Bitret Mas Andika, semua. Sobat Bitret semua. Oke, lebih better mana ya, Sobat Bitret? Kita pakai headset atau nggak pakai headset nih? Oke, Mas Radit, gimana? Sehat nih? Sehat Mas Andika. Oke, langsung aja kita mulai ya Mas. Oke, selamat malam Sobat Bitret semua. Ketemu lagi nih kita di Live Bitalk pada malam hari ini, Kamis 20 Januari tahun 2022. Nah, pada malam hari ini di Live Bitalk, kita akan membicarakan tentang ibu kota baru, gimana nasib saham konstruksi. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Andika Cipta Labora, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pada malam hari ini ditemani oleh Mas Raditya Krishna Pradana nih, teman saya, yang juga dia merupakan fundamental analis PT Kanaka Hita Solvera. Oh ya, Mas Radit, tolong disapa dulu nih, Sobat Bitret semuanya. Halo Sobat Bitret semua. Selamat malam. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, Mas Radit. Oke. Kalau kita review dulu, Mas, market hari ini IHSG ditutup warna hijau ya, Mas, menguat 0,53%, ditutup di level 1.626. Meski demikian, investor asing pada hari ini melakukan aksi jual bersih di market sebesar kurang lebih 90 miliar. Nah, pada hari ini juga itu IDX Energy yang paling mengalami penguatan signifikan ya, yang mendorong IHSG ditutup di zona hijau. Emiten Adro menguat 3,59% ke level 2.310, lalu juga ada Medco yang menguat 4% ke level 520. Nampaknya IDX Energy ini menguat karena itu ya Mas, harga batu bara udah ke level 220 US dollar per metric ton lagi. Lalu juga harga oil yang sudah ke sekitar di atas 80 US dollar per barrel. Jadi memang ini menjadi sentimen positif untuk pergerakan indeks energi pada perdagangan hari ini. Lalu juga indeks industri menguat 1,62%. Nah, emiten Antam tuh paling mengalami penguatan signifikan pada hari ini, naik 12,17% ke level 1935. Lalu juga ada IDX infrastruktur yang naik 0,76%. Nah, emiten-emiten konstruksi pada perdagangan hari ini tuh mengalami penguatan seperti PTPP menguat 2,25% ke level 910, lalu juga ada Waskita 2,66% ke level 580. Sementara yang mengalami penurunan ada indeks transportasi menurun 0,92% dan indeks industrial mengalami pelemahan 0,68%. Oke, Mas Radit. Gimana Mas hari ini kabar tradingnya atau portonya? Aman Mas, di Tuhan. Mas Andika sendiri gimana? Ya, begitu Mas. Ada merah di tengah hijau. Oke, Mas Masih Radit. aman Kita lah Mas. kembali.
Ya, masih aman overall. Oke, Mas Radit, kita kembali ke topik nih. Pada hari Selasa kemarin tuh RUU IKN ya Mas, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara itu disahkan menjadi undang-undang ya Mas, sudah resmi dan ini membuka peluang semakin dekatnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nah, gimana sih nih kalau kita lihat Mas, view-nya Mas Radit tentang perpindahan ibu kota negara ini dan apa dampaknya ke IHSG ke depannya? Ini lebih ke sentimen negatif atau positif nih kalau menurut Mas Radit? Oke, Mas Andika, kalau dari RUU, udah disahkan jadi undang-undang ya, Mas, Sudah pada Selasa kemarin tentang oleh ibu DPR. kota negara. Ini tentunya menurut analisis kami menjadi katalis yang positif, Mas, bagi indeks harga saham gabungan. Karena apa? Karena ibu kota negara atau IKN ini, proyek IKN ini tentunya akan menjadi suatu identitas bangsa di masa depan, yaitu setelah ditetapkan pada tahun 2024 dan setelahnya. Nah, kenapa pemerintah atau Pak Jokowi terutama yang lebih menggaungkan perpindahan ibu kota negara ini, terutama untuk uh, meminimalisir kepadatan yang sudah terjadi di Jakarta ya Mas. Jadi mungkin ibu kotanya pindah sehingga pusat pemerintahannya langsung di Kalimantan, sedangkan pusat ekonomi atau pusat bisnis tetap berlangsung di Jakarta. Selain itu, kami juga melihat bahwa perpindahan ibu kota negara ini akan memicu pemerataan pembangunan di Indonesia karena selama ini jauh yang kami amati itu hanya pembangunannya yang condong atau yang lebih signifikan itu berada di Jawa dan sekitarnya, sehingga dengan adanya pembangunan ibu kota negara yang berada di Kalimantan akan meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia, Mas Andika. Oke, Mas Radit, memang paling utamanya itu adalah pembangunan yang lebih merata ya, Mas. Karena kalau kita Oh, lihat Mas. pembangunan di Jawa itu lebih agresif dan lebih bagus daripada di luar Pulau Jawa. Dengan perpindahannya ibu kota ini, nanti Kalimantan banyak pembangunan juga seperti itu, sehingga memang roda perekonomian berputarnya lebih baik di Kalimantan Timur ya khususnya yang menjadi ibu kota baru nanti dan juga kan adanya itu 500.000 ASN akan pindah ke ibu kota baru sehingga memang nanti teman-teman kita akan melihat adanya kenaikan daya beli masyarakat di Kalimantan sana ya Mas karena ada perpindahan ASN dari Jakarta ke Kalimantan. Setuju ya Mas Radit? Nanti juga meningkatkan daya beli ke masyarakat di Kalimantan Timur sana, khususnya untuk ibu kota baru, seperti itu. Iya, betul Mas Andika. Oke, nah Mas, kalau ngomong-ngomong soal perpindahan ibu kota ini kan pasti nanti ada pembangunan-pembangunan seperti pembangunan Istana Presiden, perumahan, dan lain-lain, ataupun mungkin jalan dan jalan tol. Nah, kalau Mas Radit lihat sendiri gimana sih kondisi saham BUMN khususnya sektor konstruksi saat ini gitu. BUMN karya ya Mas khususnya yang memang nanti diperkirakan akan mendapatkan banyak proyek dari proyek ibu kota baru ini. Seperti itu Mas. Oke Mas Andika, sesuai dengan yang sudah dijelaskan Mas Andika, tentunya emiten-emiten konstruksi, terutama BUMN karya ini mendapat katalis positif ya Mas, karena termasuk masuk dalam proyek pemerintah untuk mengerjakan program ibu kota negara di Kalimantan ini. Berdasarkan anggaran yang ditetapkan kemarin, itu kan dana PEN atau pemulihan ekonomi negaranya sebesar 455,62 triliun ya Mas, jauh lebih tinggi dari yang direncanakan sebelumnya yaitu 414 triliun. 455,62 triliun ini rinciannya adalah 122,5 triliun untuk klaster kesehatan, kemudian 154,8 triliun untuk perlindungan sosial,
Dan yang terakhir ada penguatan pemulihan ekonomi sebesar 178,3 triliun. Dan di klaster penguatan pemulihan ekonomi ini terselip program pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara, sehingga dari 3 rincian ini klaster penguatan pemulihan ekonomi itu yang menjadi yang paling besar untuk dianggarkan, sehingga tentunya ini menjadi angin segar bagi emiten konstruksi, terutama BUMN karya, Mas Andika. Oke, kalau saya bisa tambahkan ya Mas, sampai kuartal 3 tahun 2021 ini pun laporan keuangan BUMN karya membaik daripada kuartal 3 tahun 2020. Bisa kita bilang year on year ya Mas. Nah, ADI sendiri itu Betul. labanya itu naik 10,63% dari 17,2 miliar menjadi 17,2 miliar dari 15,38 miliar. Lalu juga ada Wika yang juga labanya naik 149,4 miliar. Sebelumnya itu dia 109,8% naiknya Mas. Nah, naiknya 50,19 miliar dari 50,19 miliar. Seperti itu Mas. Dan kalau kita lihat dengan adanya ibu kota baru ini yang akan dibangun, tentunya akan menjamin emiten BUMN karya memiliki kontrak jangka panjang ke depannya ya Mas. Seperti itu. Dan didukung juga sampai kuartal 3, mayoritas emiten BUMN karya juga mengalami kenaikan laba bersih rata-rata di double digit ya Mas, atau sudah di atas 10%-an seperti itu. Betul Mas Andika, Oke, tapi kami terutama mungkin menarik ya Mas pergerakan harga saham konstruksi terutama BUMN karya ini. Kan tadi kita udah bahas kayak katalis positifnya ya, mungkin masuk ke dalam proyek pembangunan ibu kota negara baru, kemudian seperti yang disampaikan Mas Andika, pendapatan atau labanya juga mengalami peningkatan pada kuartal 3 tahun 2021 jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020. Nah, tapi mungkin banyak sobat Bitrate semua yang bertanya, masih cukup terkoreksi ya Mas. Kalau dari pandangan Mas Andika sendiri ini, apakah menjadikan kondisi harga saat ini sebuah peluang bagi sobat Bitrate semua untuk masuk ke emiten konstruksi BUMN karya? Oke, kalau kita lihat sendiri memang pergerakan emiten BUMN karya justru downtrend ya Mas, sedang dalam fase turunnya seperti itu. Dan memang mungkin kita lihat dan kita baca di berita-berita laporan keuangan sudah membaik, tapi kok harga saham justru turun? Ya karena memang kalau menurut saya sendiri itu investor masih wait and see terhadap saham konstruksi. Itu dikarenakan memang masih adanya COVID-19, apalagi sekarang varian Omicron makin meningkat kasusnya per hari seperti itu. Dikarenakan kan memang konstruksi ini ketika awal COVID juga adanya proyek-proyek yang tertunda seperti itu Mas, karena adanya pembatasan-pembatasan gerak ya seperti itu. Sehingga memang investor juga mengkhawatirkan kalau Omicron ini masih naik secara signifikan. Kalau kita lihat terakhir itu pada bulan Juli ya Mas, varian Delta yang naik signifikan itu memang itu akan mengakibatkan proyek-proyek tertunda seperti itu untuk sementara waktu. Dan kalau kita lihat investor juga masih melakukan wait and see dulu terhadap saham emiten BUMN karya. Seperti itu Mas, kalau menurut pandangan saya kenapa di tengah kenaikan laba bersih, tetapi pergerakan emiten BUMN karya justru menurun. Seperti itu Mas Radit. Kalau menurut Mas Radit ada nggak faktor lain? Saya malah ingin menambahkan asumsi dari Mas Andika sendiri. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Andika karena melihat investor yang cenderung masih wait and see karena situasi COVID ini diam-diam kembali meningkat Mas. Data berdasarkan kemarin ya Mas per hari Rabu 18 hari Rabu ya betul 18 Januari itu provinsi DKI Jakarta saja menambah 1.000 penambahan kasus 1.000 lebih, sekitar 1.012 kasus lebih
pada hari Selasa kemarin. Kalau secara nasional itu 1.458 kasus COVID baru yang terjadi di tengah penyebaran varian Omikron ini. Dan berdasarkan data yang saya juga baca itu mayoritas itu transmisi lokal, Mas. Sisanya pelaku perjalanan luar negeri, sehingga apa yang dikatakan Mas Andika itu cukup sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi saat ini. Walaupun diam-diam sepertinya sudah mulai normal kembali ya Mas, tapi diam-diam statistik dari COVID ini makin kesini atau akhir-akhir ini kembali mengalami peningkatan, dan penambahan kemarin Selasa itu merupakan yang tertinggi sejak 18 Agustus Mas, sehingga juga harus kita waspadai dampaknya ke market, Mas Andika. Oke, Mas Radit, memang masih Omikron lagi ya, Mas? Atau COVID lagi yang masih menahan pergerakan emiten konstruksi, khususnya BUMN Karya. Nah, oh ya nih Mas Radit, kita punya channel YouTube nih. Jangan lupa di-subscribe, yaitu channel YouTube kita di Bitrate.tc. Nah, nanti teman-teman, di situ banyak sekali program-program menarik yang bisa teman-teman lihat dari Senin sampai Minggu setiap harinya. Dan juga biasanya kita juga ngasih analisis Elliott Wave loh, baik itu IHSG maupun emiten yang sedang hype. Itu biasanya nanti video itu akan disampaikan oleh Pak Wijen Pontus CTA Sewa ya, yang merupakan Elliott Wave expert dan sudah bersertifikat internasional. Jadi ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Bitrate TC seperti itu. Ya Mas Radit ya, nih Mas Radit juga nih banyak videonya nih di YouTube. Nah, nanti Mas kalau Andika teman-teman juga mau banyak. belajar tentang fundamental ya, langsung saja nonton di YouTube kita ya, Mas. Nah, Mas Radit juga nih spesialis kripto nih. Juga banyak tuh. Programnya setiap hari apa, Mas, yang membahas kripto, komoditas, atau indeks? Kalau kripto itu di hari Minggu Mas, nama programnya Fortress Crypto. Kalau untuk yang fundamental itu di hari Rabu, nama programnya Fundamental Talk. Semuanya jam 7 malam ya Mas Andika. Iya, betul Tentunya sekali. di YouTube Nah, di kalau Trade kalau teman-teman ingin menanyakan nih, gimana sih kondisi fundamental atau Elliott Wave-nya emiten yang sedang teman-teman incar atau yang ada di portofolio. Nanti teman-teman bisa tanyakan di program Wan Umar, wawancara ulasan market. Nah, itu program Wan Umar setiap hari Jumat ya Mas, jam 7 malam. Nah, jadi teman-teman langsung tanya aja di story Instagram kita biasanya. Nanti Mimin akan posting. Atau kalau emang mau tanya langsung aja di kolom komentar YouTube ya Mas. Nanti kita lihat pertanyaan mana yang paling banyak ditanyakan oleh para teman-teman. Nanti kita akan berikan ulasan baik itu Paham. fundamental dan Elliott Wave. Seperti itu ya Mas. Iya, betul Mas Andika. Oke, di sana masih aman Mas kondisinya? Masih Mas. Oh, masih terkendali. Oh. Ya, oke Mas. Kita lanjut lagi nih Mas. Nah, kan tadi kita sudah banyak berbincang ya Mas. Kalau Mas Radit sendiri melihatnya nanti pergerakan saham konstruksi ke depannya gimana tuh dengan pengaruhnya perpindahan ibu kota baru ini? Pengaruhnya kalau dari sisi fundamental ya Mas, kita Sentimen lihat kalau positif dengan atau adanya negatif nih Mas? masih mengarah ke sentimen positif Mas, karena kami melihat dengan adanya anggaran dari pemerintah, terutama untuk konstruksi BUMN karya, maka akan meningkatkan proyek ya Mas, proyek-proyek dari BUMN karya ini mengalami peningkatan, terutama di tahun ini, dan tentunya peningkatan proyek yang didapatkan oleh masing-masing emiten di BUMN karya ini tentunya akan berpeluang juga meningkatkan laba bersihnya, sehingga dengan adanya proyek ibu kota negara, pembangunan di Kalimantan, itu akan meningkatkan kualitas operasional dan keuangan dari emiten-emiten konstruksi BUMN karya Mas Andika. Oke Mas, memang Kalau secara nanti teknikal dampaknya, bagaimana Mas? oke memang kalau secara Elliott Wave sendiri ini
untuk emiten BUMN karya seperti Wika, Waskita, PTPP, ADI, ini sedang dalam fase DCB ya Mas, Dead Cat Bounce gitu, atau naiknya cuma mantul sesaat gitu. Karena memang hari ini kan menguatnya itu BUMN karya mengikuti pergerakan IHSG seperti itu. Dan nanti nih teman-teman memang masih akan ada fase koreksi lagi yang terjadi pada emiten BUMN karya seperti itu. Dan kalau menurut saya sendiri ya Mas, tadi menambahkan memang ini kedepannya ini menjadi sentimen positif perpindahan ibu kota ini untuk emiten konstruksi ya Mas. Namun dalam jangka pendek saja ini masih akan ada potensi penurunan seperti itu. Untuk tahun-tahun berikutnya memang akan membuat ini konstruksi ini menjadi primadona nanti ya di mata investor ya karena memang adanya pembangunan ibu kota baru. Seperti itu Mas. Selain ibu kota baru pindah itu apalagi Mas yang menjadi sentimen positif untuk pergerakan emiten konstruksi dalam waktu dekat ini? Konstruksi. Kalau dari alokasi anggaran infrastruktur ya Mas, itu juga dari pemerintah juga masih tinggi karena di tahun ini pemerintah akan mengajukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 384,8 triliun atau jumlah ini sebesar 14,2% dari total belanja pemerintah tahun 2022 sehingga anggaran ini juga tentunya menjadi angin segar bagi sektor konstruksi, terutama untuk di tahun ini, Mas Andika. Oke, Mas Radit sampaikan ya, saya ingin menambahkan saja, karena tadi kita sudah membacakan ya Mas, laporan keuangan kuartal 3-nya yang dimana mayoritas emiten konstruksi BUMN karya itu mengalami kenaikan laba bersih double digit rata-rata seperti itu. Dan kalau kita lihat kan kuartal 4 itu dari Oktober sampai Desember dan itu kasus COVID sudah mulai menurun ya dari puncaknya di bulan Juli atau Agustus seperti itu. Sehingga memang di kuartal 4 ini banyak proyek-proyek yang dikebut dan memang nanti kami perkirakan juga kuartal 4 atau full of year tahun 2021 ini laporan keuangan dari emiten emiten konstruksi khususnya BUMN karya akan membaik ya Mas daripada tahun 2020 seperti itu. Kan tadi sampai kuartal 3-nya aja sudah membukukan laba bersih atau pertumbuhan laba bersih yang sangat baik seperti itu. Lalu gimana nih Mas? Iya, betul Mas. Oke. Nah, Mas Radit sendiri punya nggak nih kira-kira di portofolionya emiten BUMN karya? Ada Mas, PTPP Wika. Mas Andika apa nih? Itu lagi nyangkut apa gimana Mas? PTPP enggak Mas, Oke, berarti masih dapat harga Wikanya bawah ya. masih, Kalau ya saya betul, justru belum koleksi belum masuk. itu, belum Mas, karena memang masih adanya fase downtrend dan memang kalau kita lihat dari Elliott Wave sendiri ini rata-rata untuk emiten BUMN itu masih kita lihat ini masih dalam fase wave 4-nya sehingga sampai hari esok pun memang masih akan ada potensi penguatan. Namun nanti minggu depan emiten konstruksi kembali berpeluang lower low dari beberapa hari yang lalu seperti itu. Apalagi ini ya Mas, Waskita Karya ini salah satu penggerak ya, bapaknya emiten BUMN Karya. Kalau dia turun, teman-temannya juga ikut turun. Kalau dia naik, teman-temannya juga ikut naik. Seperti itu ya Mas. Kalau saya lihat Iya betul pergerakannya Mas Andika. dan kan eh, Waskita beberapa minggu yang lalu telah melakukan RI ya, reaksi isu dan nampaknya market bereaksi negatif seperti itu karena memang Waskita Karya justru mengalami penurunan seperti itu. Nah, Mas Radit sendiri masih ingat nggak ya RI-nya Waskita ya? Gimana Mas? Oke ya, kayaknya memang justru pergerakan harga itu ya Mas, justru lanjut turun ya seperti itu.
Oh, ya mungkin setelah karena kemarin turn sentimen, ya betul Mas. Tapi mungkin ada sentimen negatif juga ya Mas menurut saya untuk waskita ya, karena ada kasus kemarin itu ya Mas, kemarin hari Senin Iya, atau Selasa yang Senin atau yang Selasa yang dugaan korupsi ya. dugaan korupsi beberapa petinggi ya, Iya, itu yang membuat iya hari betul Senin betul. Selasa itu emiten BUMN Karya ARB sesi satu Iya, hari Selasa tuh masih ARB Mas, dan ketika keluarnya berita tentang disahkannya RUU IKN mengalami rebound seperti itu dari ARB hingga ditutup kuning dan menguat gitu. Memang karena betul Mas. Apa yang dugaan terjadi korupsi ini boom masih negatif gitu. membatasi. Oke, Mas Radit. Nah, kalau Mas Radit sendiri selain emiten konstruksi itu dia emiten apa lagi sih atau sektor apa lagi yang akan mendapat sentimen positif dari kenaikan IHSG apa pembangunan ibu kota baru ini seperti itu Mas. Kalau menurut saya Mas Andika, sektor yang mendekati konstruksi mungkin sektor properti juga akan diuntungkan ya Mas dengan adanya pembangunan uh, ibu kota baru di Kalimantan ini, karena pastinya kan uh, berpeluang meningkatkan demand dari emiten-emiten properti dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan Mas. Kalau dari Mas Andika sendiri view-nya gimana nih? Oke Mas, memang kan selain pembangunan seperti itu ya Mas, seperti jalan, terus gedung-gedung pemerintahan, lalu ada juga jalan tol. Tadi adanya perpindahan ASN kurang lebih 500.000 itu kan butuh tempat tinggal ya Mas. Jadi memang Ya, nanti Bu. itu juga mengalami dampak positifnya itu emiten properti. Nah, kalau saya tadi searching-searching nih Mas, emiten properti yang memiliki land bank atau cadangan lahan di Kalimantan itu seperti Ciputra, Ciputra Group memiliki 870 hektar lahan. Lalu juga dia itu memiliki proyek Citra Land City Samarinda dan juga Citra Grand Senior City. Lalu juga Agung Podomoro Land memiliki 8 hektar atau cadangan lahannya ya atau land banknya gitu. Lalu juga ada Sinarmas Land itu mempunyai 270 hektar land bank seperti itu di Grand City Balikpapan. Sehingga memang ini emiten-emiten properti yang bisa kita cermati juga ya kalau pembangunan ibu kota baru ini berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Lalu juga emiten semen, Mas, seperti itu. Karena kan membangun jalan dan membangun rumah gitu, membangun gedung-gedung butuh semen. Jadi memang nanti kan Betul, Bang. adanya kenaikan demand seperti itu Ya. untuk semen. Karena memang saya cermati juga Uh, nih saham semen lagi koreksi, koreksi ya Mas, gitu. iya, betul Mas. Terutama mungkin yang rame SMGR ya. Iya, karena memang diisu kan lagi adanya oversupply ya di sektor semen seperti itu. Betul. Lalu ada lagi nggak Mas nih selain properti dan semen seperti itu? Mungkin kalau dari cara ibu kota negara, proyek ini saja mungkin tiga ini ya Mas yang berpeluang signifikan. Tapi Iya, kalau kita melihatnya dari kacamata kemarin undang-undang apa, undang-undang IKN yang membahas juga anggaran PEN itu, pemulihan ekonomi negara, itu mungkin ada sektor farmasi juga jadi katalis positif kan, karena untuk vaksin boosternya. Sebenarnya ini kayak itu Mas, suatu kepingan puzzle yang saling berhubungan satu sama lain ya Mas. Kenapa demikian kan, maksudnya PEN itu dianggarkan untuk yang pertama mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang lebih banyak. Betul kan Mas? Nah, nah, dengan COVID yang dicegah ini penularannya dan kita harapkan berhasil, maka tentunya akan menjadi katalis positif terutama untuk sektor konstruksi. Karena seperti yang dibilang Mas Andika tadi, ketika
Omikron yang meningkat itu kan ketidakpastian di pasar meningkat, maka pelaku pasar lebih condong wait and see. Nah, peran dari sektor kesehatan atau IDX Health di sini juga berperan penting Mas untuk di saat-saat ini ya, karena dengan mengupayakan vaksin ketiga atau vaksin booster itu harapannya menurunkan ketidakpastian di pasar sehingga mungkin akan meningkatkan perekonomian lagi dan akan menggairahkan terutama untuk sektor konstruksi seperti itu Mas Andika. Oke, itu Mas. Nanti juga mungkin akan adanya itu ya Mas, sektor otomotif juga Oh iya iya akan betul. terkena sentimen ya Mas, karena pasti nanti akan ada pembelian mobil-mobil baru seperti itu ya, baik itu digunakan PPN pribadi atau BM juga Mas institusi. Oh iya, PPNBM masih diperpanjang sampai diperpanjang Juni. hingga Juni tahun 2022, masih ada insentif fiskal yang diberikan pemerintah terhadap sektor otomotif seperti itu. Nah, oke Mas Radit. Mas Andika, Eh, ngomong-ngomong dari tadi nih, saya mau tanya dari pandangan Mas Andika mengenai Elliott Wave dari emiten konstruksi gimana Mas? Pastinya Sobat Fitra juga nunggu update dari kontingen emiten konstruksi, terutama BUMN karya Mas. oke Mas, kita mulai dari waskita ya, WSKT. Nah, waskita memang hari ini tuh menguat 2,65% Mas. Akan tetapi kalau saya lihat kenaikan ini terbatas. Volumenya juga biasa-biasa aja, tidak ada tekanan pembelian yang besar sehingga akan mendorong penguatan saham waskita lebih lanjut ke depannya. Dan juga memang ini waskita ada gap di 590 juga sudah tertutup pada hari ini. Dan memang ini kenaikan yang terjadi pada waskita karya pada perdagangan hari ini itu bersifat kenaikan yang sementara dan sudah terbatas. Dan mungkin memang nanti paling tidak itu untuk emiten waskita ini masih bisa mengalami penguatan terbatas ya Mas, yaitu sedang berada di wave 4 dari wave 5-nya. Kenaikannya itu paling tidak di sekitar 600 hingga 610 seperti itu Mas. Dan memang esok hari masih ada potensi kenaikan yang tipis, dan nanti ke depannya itu waskita masih akan berpotensi mengalami penurunan kembali untuk membentuk wave 5 dari 5-nya itu, dan akan membuat lower low lagi nih kawan-kawan. Dan pada 18 Januari itu waskita itu lowernya di sekitar level 550, dan itu nanti akan tertembus supportnya kami perkirakan, dan nanti juga PSKT berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke sekitar 520 hingga 515 seperti itu Mas. Lalu Possible juga skenario-nya seperti itu ya Mas, Mas kita. iya, untuk kalau kita lihat sampai minggu depan ya, untuk jangka Ya, pendek saja, karena kan memang besok hari terakhir ya perdagangan di minggu ini, hari Jumat gitu. Lalu juga kita lanjut ya ke oke PTPP. Mas. Biasanya PTPP juga nih Mas, ya sekarang ini sama kayak Waskita Karya nih Mas, sudah berada di akhir kenaikan untuk jangka pendeknya seperti itu. Karena kalau kita lihat nih, emiten konstruksi ini kompak nih Mas di market. Kadang empat-empatnya naik, kadang empat-empatnya turun juga sama-sama nih Mas. Kebanyakan nih Mas, bukan kadang lagi gitu. Secara kalau kita lihat secara histori gitu. Ini emiten konstruksi ini merupakan sektor yang kompak begitu naik turunnya. Setia kawan seperti itu Mas. Oke, tapi kalau PTPP sendiri saya lihat ini masih ada potensi kenaikan ya, Mas Radit ya. Untuk jangka pendeknya itu ke sekitar terdekatnya itu sekitar 950-an Mas. Itu Mas. 940 945, 950 lah. 950 ya Mas. Iya, ya. Iya, seperti itu. Kan hari ini juga ditutup menguat 2,25%. Akan tetapi
sama kayak waskita tadi, tekanan pembeliannya tidak besar gitu, volume pembeliannya. Volume perdagangannya juga tidak lebih besar daripada hari kemarin. Karena kan kalau kita lihat dari teknikal itu, kadang volume itu adalah segala-galanya ya, gitu. Kalau kita seperti Betul. dengerin musik kan lebih enak kalau volumenya lebih besar gitu. Jadi kalau di market juga ini volume memang salah satu faktor penting yang ditonton, diperhatikan seperti itu. Nah, supportnya itu di 870 untuk PTPP sendiri. Diperkirakan nanti akan ada penurunan kembali untuk PTPP ya, Mas. Seperti itu. Dia itu masih berpotensi ke 820 hingga 830 setelah mengalami kenaikan ini. Seperti itu dalam jangka pendek. Oh ya, Mas Radit. Tadi kita sudah banyak nih, Mas, nggak bahas support, volume gitu ya, Mas. Resisten, lalu juga Fibonacci ya, Mas. Nah, kita juga punya Iya, kelas jago teknikal nih, teman-teman sobat Bitrate semua. Dan itu nanti kita adakan itu hari atau bulan Februari ya, Mas, selama 4 minggu tiap setiap hari Sabtu. ya, tiap Dan Sabtu. teman-teman Iya, kalau betul, Mas. mau diajar oleh Elliott Wise Expert gitu ya, teman-teman langsung saja join di webinar kami di kelas jago teknikal. Kalau mau info lebih lanjutnya itu DM admin dan juga bisa nyari-nyari di Instagram kami infonya seperti itu. Nah, gimana nih Mas? Kelas jago teknikal kan sudah ada di batch 1 ya Mas? Rame ya? Nih Mas Iya, Adit juga salah satu ramai Mas pengajarnya kemarin nih. Desember Mas Adit nih udah bisa pas Andika fundamental, juga bisa kan. teknikal nih. Mantap, paket lengkap. Seperti itu. Oke, Mas Adit, tadi kita sudah sampai PTPP. Nah, sekarang kita mungkin teman-teman masih salah satu emiten yang digandrungi nih, paling digandrungi di konstruksi yaitu Wika, Mas. Seperti itu. Wika pun sama ya, kayak waskita tadi lagi di wave 4 dari 5-nya dan memang untuk jangka pendek sendiri akan mampu mengalami kenaikan terbatas seperti itu. Dia itu paling tidak itu dia masih berpotensi mengalami kenaikan itu ke 1120 hingga 1130 seperti itu untuk jangka pendeknya. Dan hari esok memang perdagangan hari esok untuk BUMN karya itu masih ada potensi kenaikan jangka pendek dan minggu depan akan berpotensi turun. Nah, Wika sendiri target penurunan terdekatnya itu dia itu ke 960 hingga 970 seperti itu Mas Radit. Nah, satu lagi ya Mas, kalau kita bahas Oke, BUMN Mas. karya harus 4 ya, betul. Tadi sudah Waskita, PTPP, sudah Wika, dan Paket satu ya, lagi Mas. nih, iya Adikarya nih. Dan memang Adikarya ini Nanti. dari keempat emiten ini memiliki market cap yang paling kecil ya Mas, seperti itu, daripada ketiga saudaranya. Nah, Adikarya juga dia memang hari ini membentuk higher high ya Mas, seperti itu. Dia itu ditutup di 845, 835, sempat menyentuh level tertingginya di level 845, naik 1,21%. Dan volume pembeliannya pun tidak lebih besar daripada hari kemarin, seperti itu. Dan memang ini perlu diwaspadai, hanya akan menjadi kenaikan jangka pendek, seperti itu. Sudah terbatas ini untuk kenaikannya Adikarya, paling tidak dia mampu ke 855 hingga 865 seperti itu Mas. Ada retracement 50% kalau saya perhatikan. Dan nanti untuk Adikarya sendiri ini sama ya, seperti teman-temannya masih akan ada potensi penurunan lagi nih. Dia ke sekitar level 750 hingga 770 seperti itu Mas Radit. Nah, teman-teman Oke, tadi kita Mas Andika. sudah bacakan nih teman-teman IRF-nya untuk saham-saham emiten BUMN karya seperti itu. Lalu Mas Radit, nah kalau akhir-akhir Iya, Mas ini Andika. Mas Radit sedang melirik saham apa ya gitu? Sedang memperhatikan saham apa nih untuk Mas Radit? Eh, di luar konstruksi ya, Mas? Halo, Mas Iya, Andika? bisa Mas.
Heeh. Oh, tuh ada yang mau tanya, Mas. Boleh nggak, Mas? Oke, Halo, boleh. Pak, mau nanya. Oh, Pegas, Mas Andika. Kalau Pegas dari EW-nya seperti apa? Tunggu, saya ada counting belum nih, Pegas. Pegas, ya. Oke. Ini memang kalau kita lihat sudah 5 gerakan Hari ya ini penurunannya, Mas. ditutup. Kalau saya lihat Ya, dan dan memang hari ini higher high dan juga betul, Mas. disertai volume pembelian yang lumayan ya Mas, meningkat daripada perdagangan hari kemarin. Nah, kalau kayak kayak gini nih, teman-teman bisa lihat nih, kalau dipegas punya chart masing-masing, dia sudah higher high dan volumenya juga lebih baik daripada hari kemarin seperti itu. Dan memang untuk terdekatnya itu masih ada potensi kenaikan untuk pegas ke 1350 itu ada retracement 23,6%-nya Fibo-nya. Dan memang itu teman-teman ini ada support resisten kuat ya di 1345, 1350 seperti itu untuk pegas sendiri. Dan MA20-nya juga di 1345 untuk pegas. Jadi untuk perdagangan hari esok mungkin pegas akan menyentuh 1350 dulu nih Mas atau 1345 ya. 13.50 ya, Mas. Seperti itu. 1345, 1350 lah Mas. Tapi nanti akan ada koreksi lagi seperti itu untuk jangka pendeknya seperti itu. Dia selama dia tidak menjebol support kemarin ya di 1265. Oh ya kemarin juga dia candlestick-nya membentuk pola tweezer bottom ya. Bottomnya di Laser bottom. 1260-an gitu ya. 1260-an seperti itu. Harusnya tweezer bottom itu dia levelnya sama seperti itu. Level terendahnya. Nah, begitu sobat Bitrate untuk pegas tadi. Lalu ada apa Berarti lagi ya? yang perlu diperhatikan support di 1265, resist di Iya, Mas. 12 1350. 1345, 13 1350 ya, Mas. iya, Mas, seperti itu. Dan tadi ini ada pertanyaan dari itu ya, eh, teman-teman nih, apa Pegas bisa ke 1400 ya? Dan memang nanti untuk beberapa minggu ke depan ya, bisa nih, karena memang saya perkirakan sih akan bisa breakout nih, Mas, ke dari 1345 dan memang terdekatnya lagi itu 1405 seperti itu. Retracement 38,2%. Seperti itu, Mas. Targetnya setelah breakout ya, Mas. Apa yang pasti breakout 1345 dulu baru ke 1400. Oke, seperti itu, Mas. Ada yang Lalu tanya lagi tuh, Mas. Banyak mungkin, apa Mas. tuh? MPPA tuh ya dari Ada. Once ya. Memang hari ini MPPA menarik sekali ya. Itu dia ini kayaknya sudah pembalikan arah nih untuk MPPA sendiri. Untuk MPPA itu memang hari ini juga candlestick-nya bullish engulfing menguat 10%. Ditutup di level 10, tutup di level 280 naik 10,24% Mas. Ini MPPA nih sangat menarik nih. Kalau kita lihat juga Wah, kenaikannya juga disertai adanya tekanan volume pembelian yang besar ya. Seperti itu Mas Radit ya, iya, benar Mas. ya. Nah, ini sendiri nih, RSI-nya juga lumayan menarik, Mas. iya, betul. Nih, untuk tadi yang nanya MPPA ya Pak, MPPA itu untuk esok hari masih berpotensi mengalami kenaikan kembali ya, kalau kita lihat perdagangan hari ini. Yaitu bisa terdekatnya itu ke 328 hingga 332. Ada retracement terdekatnya di 23,6%, di level 332 nih. Untuk jangka panjangnya ini MPPA sangat menarik menurut saya. Dia itu bisa ke 400-an seperti itu, teman-teman. Nah, makanya ini teman-teman mungkin bisa kembali melakukan aksi buy on weakness ya. Tadi juga kita di Bitrate Fast ya, Mas. Kita juga melakukan Iya, betul, Mas. beli gitu di sekitar level 2 berapa tadi ya? 24 262 seperti itu ya. Dan kita TP-nya tadi di 276 seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui produk Bitrate Fast, langsung saja ya untuk tanya ke admin kami di
DM aja atau gitu. Nah, Sebelumnya mungkin lanjut mau tadi. nambahkan ya Mas, nambahkan dulu Mas. Mm-mm. Bitrate fast itu buat teman-teman atau sobat bitrate semua yang pengen cari cuan cepat ya Mas, atau scalper. Betul, Jadi kami scalper sediakan nih. produk Kayak Mas Radit namanya ya. Soalnya Bitrate Mas Radit nih yang Bitrate memberikan File. rekomendasi nih. Oke Mas Andika, mau lanjut bahas apa Mas? Oke, kalau Mas Radit sendiri, apa nih yang lagi diperhatikan? Iya sama Mas, tadi baru memperhatikan MPPA, MLPL mungkin ya Mas? Iya, ini saudara nih. Hari ini memang grup-grup LiPo bagus ya. MLPL, MPPA gitu. MLPA saya juga setuju nih Mas. Besok kira-kira berpotensi ke 240 seperti itu. MLPL, MPPA ini memang sangat menarik. Kami perkirakan juga sudah itu ya Mas. Di akhir downtrendnya. Memang kalau kita lihat sudah downtrend dari 16 Juni tahun 2021 nih. Kayak MPPA sendiri kan higher-nya itu di sekitar 1276 seperti itu Mas. Dan memang kalau terdekatnya sendiri ini untuk jangka pendeknya tadi ke 330-an ya Mas. Nah, kalau untuk jangka menengahnya itu hingga jangka panjang memang MPPA itu bisa balik lagi loh ke level 500 kalau saya lihat sih gitu. Jadi memang ini bagus gitu. Apalagi MLPL ya Mas. Terus, Kalau kita lihat MLPL fundamental juga bagus ya Mas. ya bagus Mas, berpeluang menjadi apa? Some turnaround ya Mas, karena di tahun Mm-mm. 2020 kemarin sampai kuartal 2 itu masih minus, kemudian di kuartal 3 sudah positif cukup signifikan, dan MLPL apa suka untuk investasi saat ini di sektor teknologi dan digitalisasi Mas, sehingga untuk jangka panjang atau di masa yang akan datang cukup menarik seperti yang dikatakan Mas Andika tadi secara teknikal, dan tentunya berpeluang multi bagger juga ya Mas. Wow. Ini jadi calon-calon multibagger tahun 2022 nih Mas. Iya betul Mas Andika. Bagus, bagus, bagus. Tadi Mas tadi udah masuk belum MLPL? Aku belum Mas. Oh, belum. Ya, mungkin besok pagi langsung bisa dibit ya, karena risk rewardnya sangat menarik. Nih, volumenya juga, wow, keren masih Mas, volumenya hari ini MLPL. Iya, signifikan Mas pembelian untuk MLPL ya Mas, dilihat dari secara volumenya. Tadi apalagi itu untuk teman-teman? Oh itu Mas, mungkin Antam Oh ya, Antam ya hari ini naik itu. 12%. Tuh, ini Iya, juga jadi trending ya hari ini Antam ya, naik 12%. Harga nikel Antam. juga naik seperti itu, teman-teman. Hari ini volume juga meledak seperti itu. Namun takutnya ini hanya kenaikan jangka pendek, Mas, seperti itu. Karena memang dia sudah breakdown support dari Triangle-nya ya, Iya, konsolidasinya, sehingga memang adanya betul Mas. penurunan yang Konsolidasinya signifikan. cukup lama ya Antam ya. Iya, ini Antam kira-kira dari bulan apa tuh? Januari ya? Februari tahun kemarin apa? Iya, Tahun Februari lalu. tahun kemarin. Ya, Iya, sampai yang sebelum itu ya, sekitar Januari. Jadi 1 tahun itu dia range harganya bergerak di situ-situ aja. Jadi memang betul kalau Mas. sebenarnya dia breakout ke atas itu bisa rally signifikan, tapi ini Bandar berkata breakdown ya Mas, turun ke bawah. Berarti Jadi kenaikan hari ini dipengaruhi oleh nikel ya Mas, mengingat Inco juga mengalami penguatan di perdagangan tadi. iya, kalau Inco memang sudah dari kemarin Mas itu. Antam mungkin Iya, kemarin masih di zona merah itu mengejar ketertinggalan dari Inco. Karena Inco kemarin di sekitar level berapa tuh ya tutupnya? Oh ya, Inco kemarin naik 3,60% seperti itu. Memang secara historis sih Antam itu lebih agresif daripada Inco.
seperti Iya, itu. Mas. Kalau Oh, Inco memang Inco sudah bottomnya volumenya itu hari 11 ini cukup. Januari ya. Mm-mm. Iya, betul, Mas. Jelas. Volume Inco hari ini cukup menarik, Mas. Iya, tapi ini walaupun ada volume yang menarik, upper shadow-nya panjang ya Mas. Ya, closingnya ya. Jadi Betul, betul. ngeri-ngeri sedap nih, ngeri-ngeri sedap masuknya. Saham-saham yang upper shadow panjang nih, upper shadow-nya panjang nih teman-teman. Tapi memang untuk trading jangka pendek masih bisalah di range 4.900 hingga 5.000-an seperti itu untuk Inco sendiri. Nah, apalagi nih Mas pertanyaannya. Nah, yang Banyak, menarik Mas. juga Bentar. bank-bank kecil ya, dari 2 hari yang lalu itu kayak BGTG gitu, BKSW mengalami Oh iya, kenaikan rally karena lagi memang ya, Mas. banyak dari fintech-fintech itu mengakuisisi atau kerjasama dengan bank-bank kecil untuk penyedia pembayaran seperti itu. Seperti Amar kan sudah rally dan 2 hari ini merah ya Amar, seperti itu Mas. Iya, betul, Amar Mas. kemarin tuh ARB hari ini juga turun 2,05%, itu masih di wave A, itu wave A dari 4 gitu. Jadi memang nanti akan ada potensi rebound jangka pendek, apalagi di sini ada gap nih di 730 untuk Amar. Amar bisa ke 730 teman-teman untuk wave B dari wave 4-nya. Dan nanti penurunan kembali akan terjadi pada Amar di wave C dari 4 seperti itu Mas. Dia berpotensi ke sekitar 650 sampai 640 nih untuk Amar nih minggu depan seperti itu. Untuk beberapa hari ini akan mengalami technical rebound seperti itu Amar. Lalu apalagi nih Mas Radit nih Oke, Mas saham-saham Andika. bank kecil yang lagi diamati Bang kemarin juga lumayan oke ya, Mas. ya? BANK sendiri juga. Halo, Mas Andika. Oh ya, gimana Mas? Ya, Masih aman di bicara. sana? Oh iya, aman, aman. BANK Hmm, juga masih lumayan menarik juga. PANK ya. Kalau saya Ya, sih cenderung ke ini ya Mas, Denar nih, Denar, Bank Oke, Bank oh Oke. benar. Iya ini. Nah, Bank Oke ini memang belum mampu juga yang bagus itu ada Sen ya. 350 ya. Iya, Sen nih Mas. Kalau BAPP kita lihat gimana, secara Mas? volume dan candle juga untuk Sen sendiri ya Mas, hari Oh, ini Ben. tuh kalau teman-teman bisa lihat volume pembelian juga meningkat dari hari kemarin. Ini dia ini kalau dia breakout dari 300, tunggu sebentar saya lihat, 222 ini breakout fraktal dan juga itu nih Mas, apa mengvalidasi akan terjadi double bottom seperti itu untuk si Sen sendiri nih. Kenaikan bisa ke 240 hingga 250 nih untuk Sen. Nah, teman-teman besok perhatikan nih untuk Sen. Seperti itu. Apalagi nih, Mas? Tadi ada yang tanya, Mas, BAPP. Aduh, BABP ya? Bentar. Waduh, BABP nih. BABP. BABP sih so-so. Koso, Mas. Aduh, ini paling terdekatnya ke 153, Mas. Uji support dulu. Ah, seperti itu, Mas, untuk BABP. Oke, Mas Dan teman-teman, Andika. untuk BABP sendiri nih, kalau dia naik ke atas 172, potensi kembali nih ke level 200-an seperti itu.
untuk BABP. Lebih ke support dulu ya Mas ke 153 ya. Iya, karena memang hari ini juga adanya tekanan penjualan nih sih. Kalau kita lihat candlenya merah ya, full body ya, Marubozu sepertinya gitu. Kalau saya lihat saat sih. Oke, Mau bahas apa lagi Mas Andika? mana nih yang paling banyak ditanyakan oleh sobat Bitrade? Mungkin terakhir ya Mas. Iya, Mengingat waktu sudah udah hampir 1 jam. Apa Mas Andika? Itu coba buka kita lapak lihat dulu. Oh, buka atau aja, apa ya? buka lapak. Gitu ya. Punya nggak nih Mas aplikasinya? Ini memang saham yang itu ya, membuat galau ya para investor ya. Karena dari harga IPO sudah turun signifikan ya. 50% lebih ya Mas. 60%. Mungkin 50% ya sobat Mas? Bitrate 60 mungkin ya ya. kurang 60 ya lebih ya. Mungkin sobat Bitrate masih ada yang punya di saham IPO nih. Waduh. Ini paling masih ada sekarang nih kenaikannya cuman di wave 4 dari 5 dari C-nya nih, sobat Bitrate. Paling tidak ini buka itu naik di sekitar 410 seperti itu, sobat Bitrate. Dan nanti memang akan berpotensi untuk mengalami lower low lagi, turun ke 344. Dan nanti penurunannya pun sudah terbatas ya. Paling tidak itu 320 hingga 330 lah untuk buka kalau koreksi lagi menembus level support di 344 seperti itu. Oke, Mas Andika. Itu mungkin ada yang tanya lagi Mas. Friend mungkin terakhir ya Mas. Gimana menurut Mas Oke Mas Andika, Adit, friend? friend. Tadi Nah, yang Antam friend ini udah kalau tadi yang lagi hijau, friend is my best friend Mas. Kalau sekali naik soalnya tarikannya itu bisa 8% sampai 10%. Oke, ini udah menarik ya, udah di demand buy-nya ya, area belinya ya. Nah, masih menarik ya Mas? teman-teman masih menarik ini. Ya ini juga doji ya, membentuk doji ya gitu ya. Karena harga penutupan sama dengan harga pembukaan seperti itu. Dan selama Support di tidak berapa Mas Andika? supportnya 81 sih, support kuatnya. Per 81 ya. Uh-uh. Berarti udah mulai Gitu masuk ke teman-teman. area demand-nya ya Dan untuk friend saat ini ya. iya, untuk terdekatnya sendiri emang berpotensi untuk ke 93 95 ya. Kalau tembus resisten 98 tuh, trend itu akan ke atas 100, 100 lagi 16 gitu. Mas. Nah, teman-teman, kalau mau tahu ya, beberapa hari lalu Pak Wijen juga sudah memperkirakan Elliott Wave-nya ya untuk saham trend. Nah, tadi teman ada yang nanya ini Mas, saham yang berpotensi beggar gitu. Tadi Mas Radit menyampaikan MLPL ya, itu ya. MLPL berkemungkinan multi bagger Mas untuk tahun ini karena secara teknikal juga menarik, fundamental juga menarik, terutama apa kinerjanya akhir-akhir ini juga menunjukkan optimisme sendiri untuk MLPL Mas Andika. Nah, biasanya kalau MLPL naik, MPPL ikutan ya Mas. Ini Iya Mas. kayak hari ini tuh sama-sama volumenya bagus, candlenya bagus gitu. Semoga aja ini memang awal dari kenaikan MPPA dan MLPL seperti itu. Betul Mas Andika. Oke Mas Andika, waktu sudah Oke, menunjukkan pukul 9. 9. Terima kasih Mas Andika buat kebersamaannya malam ini. Terima kasih juga buat Sobat Bitrate semua yang sudah setia menonton live kami dari 1 jam yang lalu. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube kami, Bitrate TC, karena di sana akan ada konten-konten menarik setiap harinya, mulai dari counting Elliott Wave IHSG dan emiten-emiten yang sedang hot di hari itu atau di minggu itu, dengan program-program yang sudah tersusun rapi dari hari Senin hingga hari Minggu setiap jam 7 malam.
Jangan lupa juga Sobat Bitrate selalu mengikuti webinar rutin kami ya Mas Andika di setiap bulan. Iya, Traders Wave. Traders Wave yang akan membahas market outlook baik secara fundamental dan teknikal yang tentunya akan menambah insight Sobat Bitrate semua di dalam trading plan-nya. Dan itu jangan lupa juga buat Sobat Bitrate semua yang ingin mengasah ilmu atau kemampuan teknikalnya untuk bergabung di Jago Teknikal ya Mas di bulan Februari yang akan diselenggarakan di setiap hari Sabtu, yang kurikulumnya sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan kurikulum internasional ya Mas Andika, dan pengajarnya juga sudah memiliki sertifikasi Elliott Wave internasional, dan udah tinggal sedikit ya Mas kuota dari Jago Teknikal ini sendiri. Iya, betul. Sehingga Karena memang kita terbatas ya Mas, supaya kita bisa betul Mas, mantaunya, memberikan yang terbaik untuk para teman-teman yang daftar nanti, seperti itu. biar worth it juga ya Mas. Maksudnya kalau kebanyakan nanti takutnya tidak maksimal yang ilmu yang didapat ya Mas. Jadi jangan ketinggalan Betul Sobat sekali Bitrate Mas untuk Radit. ikuti kelas Jago Teknikal kami. Oke Sobat Bitrate, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini.